Shalom saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita sharing sebuah firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu selama ini. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami, malaikat-malaikat-Mu ada di sekitar kami. Dan kami percaya sekalipun kami sekarang hidup di dalam kesesakan, namun tangan pemeliharaan-Mu senantiasa ada atas kami semua. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami bergumul seorang diri. Engkau tidak akan membiarkan kami berjuang seorang diri. Engkau akan membela kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar. Pada hari ini Tuhan berkati kehidupan mereka. Sekalipun mereka hidup dalam tekanan, dalam kesusahan hari-hari ini, kiranya anugerah, berkat dan kekuatan juga penghiburan daripada Tuhan senantiasa turun atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya tetap membicara tentang hal kekhawatiran. Saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita ini terbatas. Kita nggak bisa menentukan batas usia kita. Bahkan dengan uang yang banyak pun kita nggak bisa membeli, bahkan menambahkan 1 jam saja hidup kita itu nggak bisa. Saudara, mungkin saudara sudah membaca sebuah kisah di negeri China sana. Ada seorang pengusaha yang kaya raya, di mana dia terkena kanker stadium 4. Kemudian dia ambil keputusan, dia bawa uang sebanyak-banyaknya, dia masukkan di dalam koper dan dia datang kepada sebuah rumah sakit yang terkenal, yang ternama. Kemudian setelah sampai di rumah sakit itu, dia bilang sama dokter, "Dokter, sembuhkan saya, maka saya akan bayar berapapun yang dokter minta." Kemudian dokter itu berkata bahwa dia pun angkat tangan, dia nggak bisa menyembuhkan pengusaha itu. Disebutkan bahwa pengusaha itu hanya punya waktu atau kehidupan 3 bulan lagi. Apa yang terjadi saudara? Kemudian pengusaha itu pulang, dia tinggalkan uang yang banyak itu. Dia katakan bahwa sia-sia uang yang banyak, kalau ternyata uang yang banyak itu tidak bisa memberikan kehidupan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa manusia itu terbatas dan tidak bisa menentukan batas usianya. Dan kemudian usia manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang berkuasa menentukan usia manusia. Sehingga buat apa kita menjadi khawatir? Toh kita khawatir, kita takut mati, kita takut meninggal. Sehingga apa? Kita panik, kita takut. Nah saudara dikasih Tuhan, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran itu hal yang wajar, manusiawi, alamiah, dimiliki oleh setiap manusia. Setiap manusia pasti memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda. Kita pasti memiliki ketakutan yang berbeda-beda. Demikian juga dengan diri saya. Saya pun punya kekhawatiran, saya pun punya rasa takut. Tetapi mari kita belajar pada hari ini supaya kita tidak menjadi khawatir yang berlebihan. Kita tidak hidup di dalam ketakutan yang berlebihan. Karena apa? Kalau kita takut berlebihan, kita akan menjadi stres. Takut keluar rumah, takut makan ini, takut menyentuh itu, takut menyentuh ini. Akhirnya apa? Kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan. Akhirnya kita mati ketakutan, bukan karena mati karena sakit penyakit. Nah saudara dikasih Tuhan, kekhawatiran yang berlebihan itu akan memunculkan kepanikan di dalam hati dan pikiran kita. Dan kepanikan itu akan memunculkan masalah yang baru. Kepanikan itu membuat tensi darah kita menjadi tinggi, ya. Kepanikan itu akan membuat kita menjadi darah tinggi. Darah tinggi akan mudah marah dan menimbulkan pertengkaran. Ditegur sedikit, dinasihati sedikit akan menjadi marah. Akhirnya apa? Timbul pertengkaran antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Kekhawatiran yang berlebihan itu akan menimbulkan iman kita menjadi lemah. Kita khawatir ini, kita khawatir itu, kita takut akan hal ini, kita takut akan hal itu. Akhirnya apa?
Kita tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, kita tidak percaya lagi kepada janji-janjinya Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Kita malas baca firman Tuhan, kita malas merenungkan firman Tuhan, kita malas untuk berdoa. Karena apa? Kita berpikir bahwa buat apa berdoa, selesai berdoa masalah masih tetap ada, selesai berdoa persoalan masih tetap ada, masih kekurangan makan, masih kekurangan kebutuhan dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, kekhawatiran akan menyebabkan kita hidup jauh daripada Tuhan. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan hari-hari ini selama kita tinggal di rumah, selama kita mengisolasi diri, selama kita mengkarantina diri kita sendiri? Saudara, kerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita. Mari aktifkan tubuh kita, aktifkan pikiran kita. Apa yang bisa dikerjakan oleh kita, kerjakan itu. Mau itu membereskan rumah kita, membereskan barang-barang yang di rumah. Pokoknya setiap hari mari kita lakukan aktivitas kita. Kita hindari berita-berita yang membuat kita khawatir. Kita hindari berita-berita yang membuat kita menjadi takut. Kemudian gerakan tubuh dengan berolahraga. Saudara, jangan biarkan tubuh ini setelah selesai makan kita istirahat, ngantuk, tertidur. Selesai makan kita istirahat, ngantuk, dan tertidur. Lama-kelamaan kita akan menjadi obesitas, kita akan menjadi sakit. Tetapi mari gerakan tubuh kita dengan berjemur, dengan berolahraga, supaya apa? Sirkulasi tubuh kita menjadi baik dan kita menjadi sehat. Dan kemudian apa yang harus kita kerjakan? Banyak berdoa hari-hari ini, saudara. Kalau kita nggak berdoa, kita akan menjadi lemah. Nggak ada kekuatan dalam tubuh kita. Satu-satunya kekuatan kita adalah dengan berdoa. Kemudian baca firman Tuhan untuk menghibur hati kita. Kalau mau baca tentang janji-janji Tuhan, baca tentang janji-janji Tuhan. Itu akan menghiburkan kita semua, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, kemudian bersekutu, ajak istri, ajak suami, ajak anak untuk masuk di dalam mezbah, atau mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita ajak bersekutu melalui apa? Melalui media sosial. Sekalipun kita bertemu di udara, tapi mari kita satukan hati kita satukan roh kita untuk sama-sama berdoa supaya apa? Wabah ini segera berlalu. Nah, saudara dikasih Tuhan, berserah dan percaya kepada Tuhan adalah benteng terakhir kita. Dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa melalui hari-hari ini. Pekerjaan kita dihentikan, usaha kita berhenti total, pemasukan kita berhenti total. Dengan kekuatan kita untuk menjalani hari demi hari rasanya nggak akan mampu, nggak akan kuat. Karena itu berserah dan percaya kepada Tuhan adalah benteng terakhir kita. Kalau kita nggak bisa berserah, kalau kita nggak bisa percaya lagi kepada Tuhan, hancurlah hidup kita, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 sebagai penutup saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, saudara, hari ini saya ingatkan kembali, jangan khawatir, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memeliharakan kehidupan saya dan saudara semua. Stay safe, stay at home, and God bless you.